Debut manis Calvin Verdong hingga dijuluki bak Dani Karjaval. Tata Piala Dunia, PSSI datangkan 3 amunisi baru. Keberhasilan timnas jadi sorotan dunia dari Amerika hingga Belanda. Jadi, simak terus berita timnas PES selengkapnya. Debut manis Calvin Verdong hingga dijuluki bak Dani Karjaval. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia kontra Filipina lalu, pemain naturalisasi baru Calvin Verdong akhirnya menjalani debutnya bersama Garuda. Pelatih Sintayong bahkan menurunkan Calvin Verdong sejak menit pertama. Pemain NEC Nijmegen tersebut bermain selama 66 menit dalam pertandingan itu. Pemain keturunan itu harus ditarik keluar karena mengalami cedera dan digantikan oleh Pratama Arhan. Sebelumnya, Sintayong tidak bisa memainkan Calvin Verdong saat timnas Indonesia bertemu Irak, sebab kala itu proses naturalisasi Calvin Verdong masih belum selesai. Calvin Verdong baru dinaturalisasi pada Rabu 5 Juni atau H-1 jelang laga melawan Irak, sehingga ia tidak bisa bermain karena pendaftaran pemain untuk pertandingan tersebut sudah ditutup. Sintayong sempat memprediksi bahwa Calvin Verdong akan kesulitan menjalani pertandingan pertamanya itu, sebab pemain berusia 27 tahun itu harus beradaptasi dengan suasana di Indonesia. Namun ternyata itu bukan menjadi sebuah hambatan untuk Calvin Verdong. Ia tetap bermain profesional dan membantu skuad Garuda meraih kemenangan. Seharusnya tidak begitu gampang bagi dia debut di sini karena ada perbedaan waktu dan lingkungan. Tetapi dia tetap tampil dengan baik sebagai pemain profesional, kata Sintayong. Sementara itu di media sosial, netizen mulai kembali memberi julukan kepada Calvin Verdong. Banyak yang menilai penampilan Calvin Verdong seperti bek kiri Real Madrid Dani Karjaval. Tugas Calvin Verdong bersama timnas Indonesia masih terus berlanjut. Pasalnya, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tata Piala Dunia, PSSI datangkan 3 amunisi baru. Usai dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, musuh timnas Indonesia tentu akan bertambah kuat. Diketahui sebanyak 18 tim yang lolos dari putaran kedua nanti akan diundi untuk masuk ke dalam 3 grup yang masing-masing berisi 6 tim di putaran ketiga. Sebagai informasi, timnas Indonesia tergabung dalam pot 6 yang berisikan Korea Utara dan juga Kuwait. Artinya, skuad Garuda dipastikan tak akan bertemu dengan 2 negara tersebut. Persiapan pun tentu sudah dipersiapkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia demi menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Alhasil, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa skuad Garuda akan mendapatkan amunisi tambahan. Menurut Erick Thohir akan ada 3 pemain timnas Indonesia U20 yang akan dipersiapkan untuk promosi. Untuk diketahui, pasukan skuad Garuda Nusantara saat ini sedang menjalani serangkaian turnamen di Maures Revelo 2024 atau Thailand Cup 2024. Laga tersebut merupakan ajang pemanasan sebelum tampil di Piala AFF U19 serta kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tercatat ada 26 pemain di bawah asuhan Indra Syafri yang sedang tampil di Thailand Cup 2024. Dari 26 pemain itu terdapat 6 pemain yang berkarir di luar negeri atau abroad. Seperti sebelum-sebelumnya, Sintayong lebih berporos memilih pemain-pemain abroad untuk mengisi skuad timnas Indonesia. Meski begitu, belum diketahui pasti siapakah 3 nama yang akan promosi tersebut. Layak dinanti, siapakah 3 nama yang akan dipanggil Sintayong? Keberhasilan timnas jadi sorotan dunia dari Amerika hingga Belanda. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukan hanya menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia, tetapi dunia pun menyoroti tim asuhan Sintayong tersebut. Media ternama Amerika Serikat ESPN menerbitkan artikel tentang keberhasilan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Indonesia melaju di kualifikasi Piala Dunia Asia saat rival regionalnya goyah.
Bunyi judul artikel ESPN dikutip Rabu kemarin. Selain itu, media Belanda Football Zone menyoroti soal keberhasilan Tom Haay mencetak gol perdananya untuk Indonesia sejak resmi dinaturalisasi pada 18 Maret lalu. Tercatat, dia sudah menjalani 3 pertandingan timnas Indonesia dengan catatan 1 gol. 2 penampilan lainnya dicatatkan Tom Haay saat berjumpa Vietnam dan juga Irak. Tom Haay mencetak gol pertamanya untuk Indonesia pada Selasa sore saat pertandingan menang melawan Filipina. Gelandang berusia 29 tahun yang kontraknya habis dengan SC Heerenveen musim panas ini melihat timnya menang 2-0. Tulis Football Zone. Selain soal Tom Haay, Football Zone juga menyoroti soal beberapa pemain keturunan Belanda yang berkontribusi besar bagi kemenangan timnas Indonesia, termasuk debut Calvin Verdonk.